Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratur rahim Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala arwahih mu'alif hadzal kitab. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tuwasi'a arzaqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi'a mardana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakatihim wa karamatihim wa ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yu'ali darajatihim fil jannah. Allahumma fir warham wa'fi wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa hum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa masyayikhi fid dharain amin. Ilan qal kama qila. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qila. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, man taraka adzunuba raqqa qalbuh. Barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuh, maka hatinya akan lembut. Tidak keras, tidak kasar. Wa man taraka al-haram wa akala al-halal saffat fikratuh. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, makan makanan yang halal, maka pikirannya jernih. Saffat fikratuh. Auhallahu ila ba'dil anbiya. Allah mewahyukan kepada sebagian para nabinya, ati'ni fima amartu. Taatlah kepadaku pada apa-apa yang aku perintahkan, wala ta'sini fima nasahtuk, dan janganlah bermaksiat kepadaku pada apa-apa yang aku nasihatkan kepadamu. Pada sebagian nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati seseorang itu rawan keras. Ya karena kita sulit untuk menghindar tiga hal yang mungkin kebiasaan dan kebanyakan orang sulit untuk menghindari tiga hal ini. Salah satu turisu qaswatal qalbi itu tiga hal yang menjadikan hati seseorang itu keras, kasar, gampang terpancing emosi, itu karena tiga hal. Yang pertama adalah kasratul akli, banyak makan. Kedua adalah kasratun naumi, banyak tidur. Dan yang ketiga adalah kasratul faragh, kebanyakan kosong, kebanyakan nganggur, tidak diisi dengan hal yang positif. Nah, itu salah satu untuk melembutkan hati yang keras, ya. Di faedah-faedah yang sebelumnya itu telah kita uraikan dan dijelaskan, salah satunya dengan kita sering mendengarkan kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Karena fa innallaha yuhyi al-qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyi al-ardul maitah bima'il matar. Seperti halnya Allah menghidupkan tanah-tanah yang tandus dengan air hujan, maka Allah pun akan menghidupkan hati-hati yang keras itu dengan nur hikmah. Nah, ketika nur hikmah itu Allah berikan kepada hamba pilihannya, maka hamba pilihan itu juga efek positifnya ia sedikit demi sedikit akan meninggalkan dosa. Nah, ketika ia meninggalkan dosa, raqqa qalbuh, hatinya itu akan lembut, hatinya akan lemas
tidak keras, tidak kasar, tidak sulit untuk menerima kebenaran, kebaikan. Walaupun kita akui melaksanakan atau menjalankan perintah dengan menjauhi larangan itu jelas sulit untuk menjauhi larangan. Karena kalau menjalankan perintah itu semua orang insya Allah bisa menjalankan perintah. Tapi menjauhi larangan ini sulit. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika menjalankan perintah itu ketika kita ingin mendapatkan pahala dari perintah Allah yang kita jalankan, dari perintah Allah yang kita laksanakan, itu syarat untuk mendapatkan pahala itu kita harus niat. Kalau diniatkan kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, kita niat. Nah, meninggalkan dosa atau meninggalkan larangan juga hampir sama. Artinya butuh niat juga. Cuma ketika meninggalkan dosa, kemudian kita tidak diniatkan untuk meninggalkan dosa, walaupun dengan sendirinya dosa itu kita tinggalkan, maka tidak mendapatkan pahala. Seperti contoh misalkan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, misal membicarakan orang lain ataupun melakukan kejahatan kepada orang lain atau melihat kemaksiatan. Itu kalau misalkan kita tidak niatkan untuk dalam rangka meninggalkan larangan Allah, walaupun kita dengan sendirinya meninggalkan perkara yang haram itu, maka tidak mendapatkan pahala. Jadi tetap untuk bisa mendapatkan pahala itu kita niatkan untuk menghindari larangan itu atau menghindari dosa-dosa itu. Karena kalau tidak diniatkan mendapatkan pahala, ya mungkin setiap hari apa yang kita tinggalkan itu akan bernilai pahala. Tapi para ulama itu kemudian mensyaratkan ketika kita ingin mendapatkan pahala tetap untuk kita niatkan, kita tidak masuk ke tempat itu karena di situ misalkan ada perkara yang haram, itu niatkan untuk bisa menghindari, menjauhi perkara yang dilarang. Auhallahu ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuk wa la ta'sini fima nasuhtuk. Wa qila kamalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Ada makalah lagi dari para ulama, kamalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala. Sempurnanya akal itu dengan mengikuti apa yang diridhoi Allah, mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Wajtinabu sukhtihi, dan menjauhi larangan atau yang dimurkai Allah. Menjauhi yang dimurkai Allah, mengikuti yang diridhoi Allah. Nah, ini kesempurnaan akal seseorang itu ya ketika ia mampu untuk mengikuti apa-apa yang diridai oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dimurkai oleh Allah. Masalahnya untuk bisa mengetahui apa yang diridai oleh Allah, ya, itu kita butuh pengetahuan, butuh ilmu. Karena kadang untuk mengetahui apa yang diridhoi oleh Allah ketika sesuatu itu tidak jelas nampak dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, itu kita akan sulit untuk menilainya. Karena ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi kadang kita pingin A, teman kita pingin B, Allah juga itu pingin sesuatu yang lain. Jadi
apa yang kita inginkan itu tidak semestinya atau tidak semuanya itu diinginkan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk bisa mendapatkan harta yang melimpah, kesuksesan dunia. Kita berusaha mati-matian tiap hari, berusaha ini itu kita coba semuanya, tapi sepertinya yang kita rasa belum mencapai apa yang kita inginkan. Ya, sehingga kita terkadang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah itu tidak menyukai atau tidak mendukung apa yang kita lakukan ini ataukah tidak. Nah, ketika kita dihadapkan dengan hal yang semacam itu, ya maka kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya pasti berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan untuk bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ketika apa yang kita inginkan ini bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan, nah disitulah terkadang kita akan menemukan kebahagiaan tersendiri. Jadi saya terkadang pernah merasakan semacam itu. Jadi cerita dulu pada saat ingin masuk ke Al-Azhar itu susahnya minta ampun. Karena saya selesai dari pesantren, yaitu ijazah kelas 3 aliyah sudah expired. Sudah kadaluarsa lebih dari 3 tahun. Sehingga untuk mengikuti tes di Kemenag itu tidak mudah seperti kawan-kawan yang lainnya. Singkat cerita, saya bertemu dengan Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Beliau ulama Al-Azhar yang berasal dari Banten ya. Beliau ya guru saya sekaligus gurunya guru saya juga, Dr. Lukmanul Hakim yang katanya pernah mengisi di sini juga ya. Itu. Nah, beliau khalifahnya Syekh Abdul Qadir Isa yang punya muridnya lagi yaitu Syekh Yusuf Rohul Bukhur Al-Hasani. Nah, Syekh Yusuf Rohul Bukhur Al-Hasani ini muridnya atau khalifahnya Syekh Abdul Qadir Isa yang punya kitab Haqaiqut Tasawuf. Nah, itu karena saya tidak bisa ikut tes seleksi, jadi langsung saya diajak oleh beliau untuk berangkat ke Mesir. Kita daftar secara mandiri saja di sana. Singkat cerita, langsung saya persiapkan berkas-berkasnya, bulan depan berangkat. Nah, sampai di sana, itu karena kawan senior yang dipasrahkan untuk mengurusi pemberkasan itu agak sedikit teledor, tidak segera mendaftarkan nama saya, sampai pada akhirnya visa keberangkatan yang waktu itu belum ke visa pelajar, masih visa turis, itu habis masa aktifnya. Sehingga untuk masuk ke Al-Azhar itu sulit ditolak karena tidak punya visa kan. Jadi daftar ke Al-Azhar langsung jelas ditolak. Coba masuk lagi daftar ke Ma'had. Ma'had itu istilahnya aliyahnya, ngulang lagi ke aliyahnya. Coba masuk ke aliyahnya. Ke aliyahnya juga ditolak. Bahkan formulirnya disobek. Tidak bisa karena tidak punya visa. Kemudian saya coba lagi masuk ke markas bahasa. Markas bahasa itu ya markas bahasa, kursusan bahasa Arab yang ada di sekitaran sana. Karena biasanya yang ikut kursus itu bisa dapat rekomendasi untuk mengurus visa. Masuk ke markas bahasa ternyata tidak bisa mengeluarkan visa juga. Yang hanya bisa mengeluarkan visa itu adalah hanya Al-Azhar. Jadi saya daftar ke markas Lughah tidak bisa juga. Saya coba minta bantuan
ke KBRI untuk perpanjangan visa. Di KBRI juga tidak bisa. Langsung nemui pusatnya. Kalau tadi di konsulernya atau di kantor kantor hariannya. Karena tidak bisa, saya coba temui kantor pusatnya, KBRI-nya. Minta rekomendasi untuk bisa dibantu perpanjangan visa ke Mugama. Mugama itu tempat perpanjangan visa warga-warga asing yang ada di Mesir. Diantar sama KBRI untuk perpanjangan visa ke pusat kantor pemerintahan Mesirnya, tetap tidak bisa juga. Kemudian saya minta bantuan lagi orang tua di Indonesia untuk coba minta bantuan ke Kemenag. Barangkali bisa dibantu nama saya untuk bisa diikutkan ke nama-nama peserta calon mahasiswa baru yang akan berangkat. Orang tua saya mencoba menghubungi kenalan ke beberapa kenalan di Kemenag, tetap tidak bisa juga. Kalaupun bisa, anak ibu harus pulang terlebih dahulu. Sementara saya pulang juga udah kadung, udah terlanjur dari Mesir, saya tidak mau pulang, itu udahlah di sini aja, sebisa mungkin di sini. Tidak bisa juga. Sampai akhirnya kemudian saya coba minta bantuan ke senior untuk bisa dibantu menggunakan bantuan pengacara. Itu diminta bayar $300, tapi dicoba dicek dulu visanya, datanya ternyata udah lumayan lama, hampir setahun, mau setahun. Jadi tidak bisa, singkat cerita tidak bisa juga. Jadi akhirnya ya sudah, saya udah kesana kemari tidak bisa, nggak ada jalan, buntu, daripada pulang ya udahlah saya pasrah saja. Jadi sehari-hari ya saya coba berusaha untuk jalan lain, yaitu ya dengan ziarah-ziarah ke beberapa makam para ulama, khususnya ke Imam Syafi'i yang di situ dekat kan, 40 hari bolak-balik ziarah, tawasul minta keberkahan. Nah, sampai pada akhirnya singkat cerita, kemudian ada yang menyarankan untuk coba mengajukan mengajukan bantuan ataupun mengajukan surat ya istisna atau surat surat permohonan bantuan kepada Grand Syekh Al-Azhar. Nah, singkat cerita, ya alhamdulillah kemudian ada panggilan dari Grand Syekh untuk nemui beliau ke kediamannya, ke rumah, ke Luxor. Yaitu perjalanan ya naik kereta 15 jam. Luxor itu dekat dengan Imam Syazili, Tarqa Syaziliyah. Ketemu beliau tidak langsung di ACC ditandatangani, tapi beliau hanya ngasih rekomendasi untuk temui pejabat-pejabat Al-Azhar yang ada di bawah. Jadi beliau menghormati bawahannya, walaupun beliau punya kekuasaan ya, punya otoritas penuh, beliau tidak langsung kemudian meng-ACC dan bisa langsung meloloskan saya masuk Al-Azhar. Tapi beliau hanya ngasih rekomendasi untuk temui orang ini, temui orang ini, temui orang ini. Jadi di rumah beliau itu ada majelis yang disebut dengan majelis syakawa, tempat pengaduan masyarakat. Jadi itu hebatnya salah satu istimewaannya Grand Syekh Al-Azhar ataupun pimpinan tertinggi Al-Azhar. Jadi di atasnya rektor ya, bahkan di atasnya tokoh ulama di Indonesia. Kalau kita di sini kan mungkin ya MUI lah begitu ya. Jadi perwakilan tokoh agama di negaranya. Bahkan kalau internasionalnya beliau Imamul Hukama. Nah, jadi di setiap malam Jumat itu ada majelis syakawa, tempat pengaduan masyarakat yang butuh bantuan dan bisa memungkinkan untuk dibantu. Ini saya langsung datang ke beliau, nah beliau langsung kemudian meng-ACC, tapi hanya ngasih rekomendasi. Temui ini, singkat cerita saya balik lagi, kemudian saya datangi orang-orang yang beliau beri petunjuk tadi. Kemudian setelah selesai, saya bawa lagi temui kedua kalinya. Kemudian kedua kalinya beliau minta untuk datang ke Masyikhah, ke kantor Grand Syekh-nya di Kairo. Nah, terus yang ketiga kalinya saya datang ke Masyikhah atau ke kantor Grand Syekh-nya yang di Kairo. Nah, kemudian di situ juga yang awal mula saya sempat mencoba nemui beliau, tapi karena belum mendapatkan
rekomendasi, ya ditolak-tolak terus kan, ditolak. Ya karena saya siapa, pengen nemuin Grandsyah, jadi sangat sulit sekali. Tapi setelah mendapatkan rekomendasi dari beliau, ada tanda tangannya, ya saya tunjukkan, ya tafadhol, 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 masuk sampai ke ruang utamanya beliau. Nah setelah sampai ke ruang utama, kemudian ditanya ASA atau Madya Turid, ya saya langsung jelaskan maksud tujuan saya, ya urid dan al-tahik di Jami'atil Azhar fi Kuliatul Ulum Al-Islamiyah bi Torakatil Minhah Al-Dirasiyah. Ingin masuk Al-Azhar, kuliah Ulum Islamiyah, karena di situ ada info sebelumnya, ada penerimaan beasiswa ya khusus untuk orang Indonesia. Nah, singkat cerita langsung kemudian ditolak oleh rektor dan beberapa pejabat tinggi Al-Azhar waktu itu, karena kuliah yang saya ajukan itu ternyata kuliah itu kuliah khusus orang Malaysia yang sudah membuat MOU dengan Al-Azhar. Jadi Malaysia itu negara kaya sehingga dia bisa membuat kerjasama atau MOU dengan Al-Azhar agar dibuatkan kuliah khusus untuk warganya, sehingga ada banyak perlakuan istimewa lah dari Al-Azhar kepada orang-orang Malaysia di kuliah tersebut. Salah satunya ya bahasa, pakai bahasa Fusha. Kalau bahasanya kuliah yang lain itu kan kuliah umum ya, jadi bahasanya kadang bahasa Amia, bahasa pasaran. Kemudian pengurusan visa juga dimudahkan. Nah, jadi kuliah itu khusus kuliahnya orang Malaysia. Sehingga saya ditolak. Lah katanya tidak bisa. Hadzal walad laisa bimalizin. Kemudian yang kedua, hadzal walad lam yadfa'ir rusum. Yang kedua, ini anak tidak mau bayar alias mintanya beasiswa. Jadi tidak bisa. Nah, kemudian karena saya udah terdesak, sudah kadung ada di depan Grandsyah, jadi saya keluarkan ini ya istilahnya pegangan saya. Jadi saya sudah mempersiapkan bagaimana caranya ketika nanti misalkan Grandsyah menolak. Jadi saya bawa beberapa sertifikat dulu waktu di pesantren, lomba-lomba qiraatul kutub itu saya bawa. Terakhir lomba qiraatul kutub Nihayatus Sul, itu kitab usul fiqh tersulit di Al-Azhar, dan alhamdulillah juara, mendapatkan hadiah dari Grandsyah juga kitab. Jadi saya bawa sampel kitabnya, ya tunjukkan. Nah terus saya tunjukkan ke Grandsyah, mafa'altu hadza illa li ajli himmatil aliyah fil Azhari Syarif. Kemudian Grandsyah mempertimbangkan sedikit, oh ya bagus kalau begini. Hadzal walad muwafaq bisyartil imtiyaz awalan. Ini anak kita ACC, kita setujui, tapi dengan syarat imtiyaz terlebih dahulu, dites masuk dengan nilai mumtaz terlebih dahulu. Ikhtabiru awalan law najaha fil ikhtibar wa dakhala fi darajatil mutamayyiz khush ala tul 5% minal mutamayyizin. Dites, kalau dites lulus baru boleh masuk. Tapi kalau enggak, ya silahkan balik lagi gitu. Jadi akhirnya singkat cerita langsung saya disuruh pulang untuk nemui direktur markas Lugoh resmi di Al-Azhar. Singkat cerita tes selesai, kemudian hasil alhamdulillah lulus. Dan di situ kemudian saya menghadap dekannya dan kata dekan, udah khush ilal fasal al waqt mudayyak lil ikhtibar. Jadi, udah segera langsung masuk ke kelas karena waktu ikhtibar, imtihan itu sebentar lagi. Itu tinggal 12 hari menjelang imtihan, menjelang ujian. Nah, kalau sampai lewat dari 12 hari itu masuk ke ujian, udah alamat 1 tahun nganggur lagi, kosong lagi. Nah, disitulah saya baru kemudian memahami apa yang didauhkan oleh guru saya dulu waktu saya sowan boyong dari pesantren. Itu Mbah Maimun pernah berpesan sedikit, sing sabaryo ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya kehendak, kamu punya kehendak, ingat Allah juga punya kehendak. Disitulah saya baru memahami perjalanan tadi itu selama 1 tahun lebih, 1,5 berarti itu. Dari mulai kedatangan, kemudian sampai timbul masalah,
sampai pengurusan, sampai kemudian keluar dari masalah itu hampir 1,5 tahunan itu. Mau masuk ke kuliah, tidak bisa masuk-masuk. Nah, setelah keluar hasilnya dan saya dinyatakan bisa masuk ke kuliah Ulum Islamiyah dengan Bitorikatul Minhal Durasiyah dengan beasiswa full $1.000 gratis, bahkan mendapatkan beasiswa khusus dari BUUS Al Azhar 1.500 pon. Waktu itu saya baru mulai menyadari, ngelus dada bahwa ternyata mungkin ini kayaknya maksud makna dari jauh beliau, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya kehendak, kamu punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Nah, kehendak Allah itulah yang kadang kita sulit untuk memahaminya. Kira-kira apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Kira-kira usaha yang sedang saya jalani ini sesuai dengan yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi atau tidak? Kok saya usaha ini gagal lagi. Ngelamar kerja di sini gagal, ngelamar kerja di sini gagal. Nah, itu ketika kita menemukan sesuatu yang semacam itu, yang belum kelihatan jelas dalam Al-Quran. Kalau yang jelas dalam Al-Quran kayak ibadah kan jelas kali ya, sholat, zakat, pasti itu sesuatu yang jelas diridhoi oleh Allah. Tapi sesuatu yang belum jelas dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis, sesuatu yang yang kita alami dalam kehidupan kita, itu kita akan mungkin belum sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah sampai kepada apa yang dikehendaki Allah, itu barulah kemudian di situ kita akan merasakan nikmatnya memahami dan menyadari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikmalul akli ittiba'u ridwanillah. Kesempurnaan akal seseorang itu ya ketika dia mampu mengikuti apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jelas apa yang diridhai itu apa yang diridhai oleh Allah, ya tinggal kita ikuti. Tapi kalau tidak atau belum jelas, ya maka kita terus berusaha menjalaninya, mungkin belum sampai pada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila la hurbata lil fadil wa la watana lil jahil. Kemudian ada makalah lagi mengatakan tidak akan ada hurbah. Hurbah itu keasingan. Pasti dia akan mendapatkan tempat, pasti dia akan mendapatkan keutamaan lil fadil bagi orang yang memiliki keutamaan, orang yang memiliki keistimewaan, orang yang memiliki ilmu. Wala watana lil jahil, dan tidak memiliki waton, tidak memiliki tanah air, tidak memiliki tempat lil jahil bagi orang yang tidak memiliki ilmu, bodoh. Jadi artinya orang yang memiliki keutamaan, ilmu pengetahuan, apapun itu ilmunya, terkhusus ilmu agama, maka dimanapun dia berada, pasti dia punya tempat. Artinya pasti dia akan memiliki tanah air, memiliki tempat, memiliki kedudukan, tidak akan pernah terasingkan selama dia memiliki ilmu. Karena ilmu itulah yang akan menjadikan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan semuanya, baik dunia, akhirat ataupun kedua-duanya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma juga itu fa'alaihi bil ilmi. Tapi orang jahil, orang yang tidak memiliki pengetahuan, ya dimanapun dia berada, ya tetap akan sulit untuk mendapatkan tempat. Oleh karenanya, ya, mungkin untuk menjadi pelajaran bagi anak, keluarga, saudara, itu selama masih ada kesempatan untuk mencari ilmu, maka carilah ilmu sebanyak mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, karena waktu masa mencari ilmu itu ya tidak terbatas kan, sampai meninggalkan ya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Tapi ketika kita masih memiliki banyak kesempatan, ya khususnya untuk anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, yaitu jika kita bisa memberikan nasihat kepada mereka untuk bisa memaksimalkan
ataupun menggunakan, memanfaatkan waktu kesempatan di masa mudanya untuk mencari ilmu pengetahuan. Wa qila man kana bit-ta'ati 'indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Orang itu ketika taatnya kepada Allah telah gharib, telah qarib ya. Man kana bit-ta'ati 'indallahi qarib kana bainan nasi ghariban. Orang ketika telah ketaatannya itu telah dekat ya dengan Allah, kana bainan nasi ghariban, maka dia akan terasing di antara manusia. Akan terasing di antara manusia. Artinya ketika ketaatan kita ini semakin dekat kepada Allah, itu kadang godaannya itu kita mulai sedikit ya terasingkan dengan manusia. Terasingkan dengan manusia. Sama halnya seperti halnya hadis Nabi yang mengatakan bahwa bada'al islamu ghariba fasayaudu ghariba. Jadi Islam itu datang dalam keadaan terasingkan dan kelak nanti bakal kembali juga dalam keadaan terasingkan. Nah, siapapun yang membawa Islam ya di akhir zaman ini itu terkadang akan terasingkan. Islam yang murni ya, contoh misalkan kitab kuning, belajar betul mempelajari agama murni dari Al-Quran, hadis, kitab-kitabnya para ulama. Mungkin kalau di tempat-tempat khusus seperti pondok pesantren itu masih kental lah. Tapi ketika sudah masuk ke daerah perkotaan, anak-anak milenial zaman sekarang itu ketika masih mengkaji kitab kuning, apalagi sampai masih dimaknain seperti itu terasa terasingkan, merasa kuno lah istilahnya begitu ya. Jadi tidak diminati oleh banyak orang di zaman sekarang. Diminati oleh banyak orang sekarang. Jadi memang itu udah sunatullah, karena ketika kita itu sudah dekat dengan Allah, ya ibadah kita juga sudah dekat dengan Allah, itu terkadang ya antara manusia juga itu hubungannya ya sedikit terasingkan. Ya kenapa? Karena kita sudah fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tidak mengapa, artinya tidak menjadi halangan masalah, karena kita sudah nyaman ya, sudah tenang, sudah bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Wakila harakatu ta'at dalilul ma'rifah kama anna harakatal jismi dalilul hayawiyah. Harakat ta'at, gerakan taat, ya, gerakan taat, kita gerak taat untuk beribadah sholat, kita gerak taat untuk beribadah baca Al-Quran, gerak taat kita untuk bersedekah, itu dalilul ma'rifat, dalil bukti bahwa kita semakin meningkat ma'rifatnya kepada Allah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayawiyah, sebagaimana geraknya jisim kita, aktivitas kita ini menunjukkan akan kehidupan seseorang ya ini anunya mati, baterainya gimana ini, saya lupa belum ngecas ya sudah. Hubungannya dengan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kan hadis qudsi ya, hadis qudsi, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya kehendak, kamu punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Bagaimana hubungannya dengan hidayah seseorang itu?
Jadi hidayah dengan taufik ya, itu hidayah dulu. Tapi orang kadang menyebutnya taufik dulu ya, taufik dan hidayah. Karena kalau taufik belum pasti dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau hidayah itu udah otomatis berasal dari taufik. Apa enggak? Kebalik. Hidayah itu belum mesti mendapatkan taufik. Tapi taufik enggak mesti dia mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu baru informasi kebaikan, petunjuk kebaikan. Tapi menjalankan dan tidak menjalankan itu taufik yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Khalqu qudrah ta'ati fil abdi wa tashilu sabilil khairi ilaihi. Jadi kekuatan yang Allah berikan kepada hamba pilihan untuk bisa menjalankan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita untuk bisa mendapatkan hidayah, taufik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama ya diawali dengan niat terlebih dahulu. Niat. Karena niat ini menjadi sumber ya dari segala apa yang kita inginkan. Makanya hadis niat itu kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi apapun yang kita inginkan itu harus ya diawali dengan niat yang baik. Tinggal kita pinginnya seperti apa. Kalau kita pinginnya mendapatkan hidayah kepada mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan terlebih dahulu apapun yang kita lakukan itu kita niatkan untuk mencari ya, berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari niat itulah kemudian Allah membimbing jalannya. Karena itu tadi kan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ingin menuju kepada Allah, maka ia akan disampaikan oleh Allah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, insya Allah ketika niat kita itu sudah baik, pengen hijrah, pengen mendekat kepada Allah, ya dilalah kita akan didekatkan dengan orang-orang yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Dengan sendirinya kita kemudian mendapatkan informasi. Dengan sendirinya kemudian kita diajak. Nah dari situlah kemudian Allah ngebimbing mengarahkan kita kepada apa yang sejak awal kita niatkan. Nah kalau sudah Allah bimbing, ya tinggal kita jalani prosesnya dengan penuh keyakinan. Insya Allah apa yang menjadi niatan mantap kita itu akan Allah beri arahan, beri bimbingan, beri petunjuk untuk sampai kepada apa yang kita niatkan. Jadi di awal memang harus kita benahi terlebih dahulu niat kita. Nah, dalam berusaha juga itu kita harus niat yang benar. Niatnya usaha kita ya kita niatkan untuk menjadi wasilah ketenangan kita untuk bisa beribadah. Kita bekerja, kita berusaha, kita berdagang, berbisnis, itu kita mencari dunia, mencari rezeki dunia. Itu kita niatkan untuk menjadi wasilah perantara ketenangan kita untuk beribadah. Jangan kita niatkan semata-mata untuk mencari kenikmatan dunia ataupun kemewahan dunia semata. Tapi kita niatkan kesuksesan dunia yang sedang kita cari ini semata-mata untuk menjadi wasilah kita agar kita bisa ibadah dengan tenang. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi faqat wa laisa bi khairikum man taraka akhiratahu li dunyahu faqat walakin man yajma' bainahuma atau hatta yusibuhuma jami'an. Tapi yang baik itu ya mereka yang mampu memadukan kedua-duanya wa yaj'al dunyahu wasilatan li akhiratihi, dan menjadikan dunia itu sebagai wasilah sampai kepada tujuan utamanya yaitu akhirat.
Karena tujuan utama kita diciptakan itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nah, untuk sampai kepada liya'budun itu kita butuh pendukung, penopang kebutuhan dunia. Maka mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang wajib yakni ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan dunia, maka dunia itu juga hukumnya wajib. Tapi dunia itu sebagai wasilah lil wasail hukmul maqasid. Wasilah hukumnya sama dengan tujuan utama. Tujuan utamanya itu ibadah wajib, maka wasilah yang menghantarkan kepada tujuan utama itu juga hukumnya wajib. Tapi posisinya beda. Kalau ibadah itu tujuan utama, tapi kalau mencari dunia ini wasilah. Sehingga kita mencari dunia, kita bercita-cita untuk bisa sukses dunia, itu tidak mengapa, asalkan niatnya itu benar untuk menjadi wasilatan li akhiratihi. Dengan kita mendapatkan kesuksesan dunia, kita bisa beribadah dengan tenang, bisa umroh, bisa haji, bisa bersedekah, bisa membantu dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Enggak. Apa? Pak, Pak Alu, Pak Alunya kemana? Anak urip, anak urip, terus kayaknya, kalau kalau hadis itu anak urip, ya itu yang ingat saya. Anak urip wa anta urip wallahu yaf'alu ma yurid. Heeh. Wallahu fa'alu gitu. Wallahu fa'alu lima yurid gitu. Atau gimana? Apa redaksinya? Mungkin itu ada relasi dengan wallahu yaf'alu ma yurid. Nah, itu penafsiran ayat itu atau relevansi dengan ayat itu tadi. Apa? Allahu ya ghaniyyu ya hamid gimana? Heeh. Iya, itu mungkin redaksi lain. Iya. Tapi ya sama maknanya, artinya Allah ya mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Gitu. Atau ayat Qur'annya apa Ustaz tadi ayat Qur'annya? Nah, ya mungkin itu korelasi dengan ayatnya, ayat-ayatnya itu. Tapi kalau redaksi hadis kutsinya itu saya mendengar seperti itu. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi ya sama seperti apa alamnya Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Qur'an itu kan innallaha dhamina laka al-ijabah fima alladzi yurid la fima alladzi turid wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jadi Allah pasti akan menjamin atau ya menjamin memenuhi apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan, tapi yang perlu untuk kita yakini, pahami, garis bawahi adalah fima alladzi yurid la fima alladzi turid. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada apa yang Allah kehendaki, bukan pada apa yang kita kehendaki. Dan pada waktu yang Allah kehendaki, tidak pada waktu yang kita kehendaki. Jadi intinya ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tidak dengan apa yang kita kehendaki. Jadi,
Usaha. Ya, kerasnya berarti ya. Ya, ya, jadi tetap kewajiban kita itu kan berusaha. Tetap kewajiban utama kita itu berusaha. Ya, seperti itu. Jadi tetap kita itu berusaha, hanya saja hasilnya itu kan kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya. Nah, cuman kadang orang ketika dalam menjalani proses usaha itu kan banyak godaan, rintangan, terutama ya pikirannya dia ataupun keyakinannya dia terhadap apa yang sedang dijalankannya itu. Apakah ini apakah Allah itu berkehendak dengan apa yang kita jalani ini, apakah Allah mendukung, meridhoi ataukah tidak. Nah, itu kadang kita bersuuzon. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi kok belum menemukan ya kesuksesannya. Nah, itulah yang kemudian kita perlu meyakini bahwa apa yang kita kerjakan tidak semuanya atau tidak pasti ya sesuai dengan apa yang kehendaki Allah. Mungkin sekarang kita mengerjakan itu belum ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tapi mungkin pada saat berikutnya itu kita akan dihantarkan, disampaikan kepada apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap harus berhusnuzon kepada Allah bahwa apapun yang sedang kita jalani ini ya akan ada proses untuk sampai kepada yang Allah kehendaki, sehingga ya dalam Al-Ihya pernah mendengar itu al-man'u ainul atha, bahwa tidak diberinya doa kita itu hakikatnya adalah pemberian. Itu tujuannya untuk menjaga keyakinan kita kepada Allah bahwa apapun yang sedang kita kerjakan ini ya walaupun kelihatannya itu tidak diberi sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu bisa jadi adalah pemberian. Itu bisa jadi adalah pemberian. Karena yang tahu apa yang akan terjadi itu kan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Mutlak, tapi kita tetap diperintahkan untuk berikhtiar, hanya untuk mengerjakan. Tapi tidak terpengaruh oleh perbuatan kita. Nah, cuman Allah itu akan memperlakukan hambanya sesuai dengan apa yang hamba itu perlakukan kepada Allah atau hamba itu yakini kepada Allah. Innallaha 'inda dzanni 'abdi bi wa la yukhalifu dzannah. Allah itu akan memperlakukan hambanya sesuai dengan apa yang ia asumsikan kepada Allah. Artinya ketika kita berkeyakinan bahwa Allah itu akan memudahkan urusan kita, Allah akan memberikan jalan kepada kita dengan keyakinan seperti itu, insya Allah Allah pun akan memperlakukan kita sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kalau kita sudah beranggapan tidak baik kepada Allah, ya bisa jadi apa yang Allah lakukan kepada kita juga itu sesuai dengan apa yang kita asumsikan tidak baik kepadanya. Makanya kita diperintah untuk tetap menjaga husnuzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kurang lebihnya. Ada lagi. Ya. Ya, ya, ya. Ada lagi?
Terima kasih. Kita dukung ya, kita dukung niat baik siapapun, apalagi niat baik karena Allah mau menghidupkan rumah Allah. Insya Allah dengan kita yang mendekatkan kepada sesuatu yang mulia yaitu rumah Allah, ya kita pun akan ikut kecipratan mulia ya. Ikut kecipratan mulia ya. Setidaknya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan ya sebisa mungkin apapun ya. Saya juga masih banyak keterbatasannya sehingga ya, kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan perantara amal ibadah ini semoga Allah memberikan keriduannya kepada kita sehingga kita pun juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena sudah siang kali ya. Udah nggak ada lagi pertanyaannya. Ini juga tag-nya. Mungkin itu saja kurang lebihnya dari saya. Insya Allah nanti akan disambung. Entah itu nanti kitabnya. Ini karena ini juga masih percobaan ya. Artinya saya masih belum menentukan kitab. Awalnya pengen mentargetkan satu kitab diselesaikan khatam, pengen dibaca kebut begitu. Tapi kok terasa kurang enak kalau cepat-cepat. Maksudnya ya, kurang sempurna penjelasannya. Jadi sudah saya agak santai sedikit. Tapi kalau agak santai sedikit, kayaknya enggak khatam satu kitab ini. Jadi mungkin ya sudah, enggak apa-apa. Kita kondisional, kita coba cari kitab lain yang agak sesuai. Misalnya, paling nanti nanti awal kita coba diskusikan kembali apa kira-kira kitab yang mungkin bisa dikomaskan dalam 1 tahun ke depan. Mungkin itu saja, barangkali ada usulan, masukan, saran ataupun pertanyaan apa juga silahkan bisa disampaikan kepada pengurus DKM ya, sehingga bisa kita diskusikan bersama dengan para pengurus, semuanya demi kemakmuran dan kemaslahatan masjid untuk umat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.